Oke guys, welcome back to channel YouTube Bumi Education. Kali ini kita bakal bahas soal OSK 2441 ya. Untuk video sendiri kemungkinan besar bakal dibagi jadi 10 part ya. Karena setiap soal kayak bahasa kelama juga, jadi kemungkinan besar bakal dibagi jadi per video 5 soal gitu ya. Atau nanti mungkin bisa juga 10 soal, nanti kita lihat dulu ya berapa panjang durasinya. Oke. Sekarang kita coba dulu yang soal nomor 1 ya. Kita lihat dulu di sini. Senyawa kalsium hipoklorit CaOCl2 larut baik dalam air yang digunakan sebagai disinfektan pada kolam renang. Ada ion hipoklorit ataupun asam hipoklorit dalam air kolam tersebut dapat membunuh bakteri. Kelautan CaOCl2 serta keseimbangan asam hipoklorit dan ion hipoklorit dalam air sebagai berikut gitu. Ada di sini tulisannya. Dan juga ini ada HClO ya. Ini harusnya ada panas timbang dikit di sini gitu. Nah, kadar ion hipoklorit tinggi dapat dekomposisi oleh cahaya matahari. Oleh karena itu pH air kolam renang yang direkomendasikan itu 7,8. Prestasi masing-masing spesies yang dapat dalam air kolam renang pada kondisi pH tersebut adalah. Nah, ini sebenarnya kita lihat aja ya. Karena ini sumber H+ itu dari mana? Dari asam hipokloritnya doang. Kita sebenarnya bisa langsung gini aja. Ya. Kita tuliskan dari sini HClO aqueous ya, ditambah H2O liquid jadi ClO minus aqueous tambah H3O plus aqueous ya. Nah, kita di sini dari pH ini sebenarnya kita bisa tahu kan konsentrasi ya, ini H3O plus sama dengan H+ sih. Kalian harus ingat, jadi H3O plus sama dengan H+ gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa tuliskan kalau ini tuh H+-nya sama dengan 10 pangkat minus 7,8 ya. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi kita bikin ini kenapa kepencet ya? Nah. Ini MR seimbang ya. Ini 10 pangkat minus 7,8. Ini berarti juga 10 pangkat minus 7,8 kan. Nah, ini kita nggak tahu berapa gitu ya. Kita tanda tanya di sini. Nah, kita bisa cari dari mana si konsentrasi HClO min ada seimbang itu dari Ka-nya. Jadi Ka sama dengan konsentrasi ClO min dikali konsentrasi H3O plus dibagi sama HClO ya. Jadi kita bisa langsung hitung bahwa HClO itu sama dengan ClO minus dikali H3O plus dibagi Ka ya. Kita bisa langsung hitung ya. Ini berarti 10 pangkat minus 7,8 kuadrat dibagi sama Ka-nya. Ka-nya berapa? Ka-nya 3 kali 10 pangkat minus 8 ya. Nah, jadi kalau kita hitung dari sini ya, kita bisa hitung pakai kalkulator. 10 pangkat minus 7,8 kuadrat dibagi sama 3 kali 10 pangkat minus 8, jadi 8,38 kali 10 pangkat minus 9 molar ya. Nah, berarti kita bisa langsung hitung dong. Ini ditanya apa? Persentase ClO min. Ya, berarti ClO min ini bisa kita hitung. Berarti 10 pangkat minus 7,8 dibagi sama 10 pangkat minus 7,8 ditambah dengan 8,38 kali 10 pangkat minus 9 ya. Nah, ini kita bisa langsung aja hitung ya. Jangan lupa kali 100% supaya kita bisa langsung dapat persentasenya ya. Kita tulis aja persen ClO minus
Nah, kalau kita hitung di sini, ya kita scroll dulu ya, supaya lebih gampang. Jadi kalian gak usah pakai pembulatan lagi, kalian bisa manfaatkan fitur ini. Nah, jadi supaya lebih enak, jadi kita nggak usah putus panjang-panjang. Nah, ternyata dapatnya, kalau ini kali 100, dapatnya jadi 65,44%. Ya. Dapatnya 65,44%. Nah, terus berarti sisanya yang HCLO-nya ya. Kalau HCLO-nya berarti tinggal kita 100 kurang 65,44. Ya. Jadi hasilnya 34,56%. Ya. Jadi jawaban yang tepat untuk yang nomor 1 ini adalah yang D jawabannya ya. Oke. Jadi jawabannya yang D. Oke, itu soal nomor 1. Oke. Berikutnya soal nomor 2 ya. Seorang mahasiswa diminta untuk membuat 1 liter lautan dengan 3 komponen, yaitu glukosa, asam sitrat, dan NaCl. Lautan itu memenuhi kriteria berikut. Mengandung NaCl dengan konsentrasi 585 mg per liter. Juga mau glukosa 2 kali lipat deh ini kita ya. 2 kali lipat jumlah asam sitrat dan memiliki tekanan osmosis 7,518 atm. Dengan menganggap asam sitrat sebagai senyawa non-elektrolit, maka massa glukosa dan massa asam sitrat diperlukan untuk membuat 1 liter lautan ini berturut-turut adalah diketahui massa asam sitrat dan glukosa 192 dan 180 gram per mol. Ya, kita pahamin dulu ceritanya ya. Jadi di sini tuh ada larutan gitu ya. Dimana isinya tuh ada 3 komponen, ada NaCl, ada glukosa, dan juga asam sitrat di sini. Ya. Sebenarnya asam sitrat harusnya dia elektrolit, cuma di sini dianggap non elektrolit ya. Jadi lebih gampang kita lihat ini ya. Pertama kita lihat dulu dari sini. Mengandung NaCl dengan konsentrasi 585 mg per liter. Ya, berarti kita cari dulu dalam molaritasnya ya. Si NaCl-nya itu. Kita hitung dulu, berarti 585 dikali 10 pangkat minus 3 gram dibagi sama MR-nya yaitu 58,5. Dari mana? Karena NaCl itu kan Na23, ini 35,5. Jadi MR-nya itu 23 tambah 35,5. Maka jadi 58,5. Ya. Ini gram per mol. Kenapa alasannya? Supaya kita ubah dia jadi mol per liter alias molar ya. Karena molar itu sama dengan mol per liter. Kita ubah dulu ya. Di sini kita hitung ya. Kita bisa dapat jadinya 0,01 molar ya. 0,01 molar. Nah, ini kita udah dapat 0,01 molar. Nah, jangan lupa karena NaCl lautan elektrolit, jadi kita harus bikin dia seolah-olah tuh dia ada 2. Karena kan dia tuh kayak jadi gini dalam larutan nih. Sementara sifat koligatif itu kan adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah gitu. Jadi ini harusnya 0,01, makanya 0,01 sama 0,01. Nah, ini kan kayak ada satu partikel tuh kayak jadi 2 ya. Maka kalau dalam perhitungan sifat koligatifnya ini harusnya seolah-olah tuh dikalikan dengan 2. Jadi kita tuh soal kayak kita hitung tuh 0,02 molar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini dimana tekanan osmosis 7,518 atm. Ini buat cari apa? Konsentrasi total semua spesies yang ada dalam larutan tersebut. Nah, ini kita bisa hitung dari mana? Ya, dari sini rumusnya kan. Tekanan osmosis rumusnya P sama dengan M kali R kali T. Ya. Maka kita bisa dapatkan M-nya berarti P per RT. Ya. R pakai mana? Pakai yang 0,08206. Atau sesuai dengan yang ada di tetapan depan. Ya. Berarti sama dengan 7,518 dibagi sama R-nya berapa? 0,08206. Kalikan T-nya berapa? Nah, kalau misalnya nggak di state, T-nya itu berarti 298 Kelvin nih. Karena T-nya sudah dalam Kelvin. Jadi kalau misalnya nggak di state,
Di sini berarti suhunya kita anggap 25 derajat Celcius sama dengan 298 Kelvin. Ya. Nah, kalau kita hitung ke sini ya. Kita hitung udah dapatnya berapa? Nol koma 3074 molar ya. Nah, berarti kalau kayak gitu berarti sisanya konsentrasi asam sitrat dan glukosanya itu berarti berapa? Ya sama dengan 0,3074 dikurangi dengan 0,02 ya. Hasilnya 0,2874. Nah, ini kita store dulu ya, karena kita nggak tahu kapan diperlukan lagi. Oke, sekarang kita lihat syarat kedua. Jumlah mol glukosa 2 kali lipat jumlah mol asam sitrat ya. Nah, terus dibilang juga yang diperlukan untuk membuat 1 liter larutan ini berturut-turut. Nah, jadi kita ubah dulu dari si konsentrasi ini ya. Konsentrasi ini kan molaritas kan mol per liter ya. Karena volume larutan 1 liter, maka N totalnya N asam sitrat plus glukosa ya ini ceritanya ya. N sit plus glu ya. Kita bikin kayak gitu berarti sama dengan 0,2874 mol per liter dikalikan dengan 1 liter. Coret. Jadi hasilnya 0,2874 mol. Ya. Nah, karena ini dibilang 2 kali lipat jumlah mol glukosa 2 kali lipat asam sitrat, ya kita bisa langsung aja. Misalkan N asam sitrat ya sama dengan X, maka N glu sama dengan 2X. Kita bisa masakan seperti itu, berarti X tambah 2X itu sama dengan 0,874 mol. Sehingga kalau kita hitung, X itu sama dengan 0,874 dibagi dengan 3. Ya. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya jadi 0,09581 mol. Nah, maka ini berarti menunjukkan kalau N sit itu sama dengan 0,09581 mol dan N blue itu sama dengan 2 kali 0,09581 ya. Hasilnya itu kalau kita hitung, ini kita store dulu ya. Oke, panas kali 2 0,1916 ya. Jadi kalau kita hitung berarti bapak massa sitrat itu adalah 0,09581 dikalikan dengan 192 ya. Kita tinggal alpha. Kalau kita mau manggil, kita tinggal alpha terus variabel yang tadi kalian masukin. Jadi ini gampang banget dipakainya. 18,395 gram dan massa glukosanya adalah 0,1916 dikalikan dengan 180. 34,492 gram. Ya, ini jawaban untuk masing-masing dan jawaban tepat adalah yang mana? Berarti jawaban yang mendekati adalah yang A jawabannya. Karena kan ingat kan perhatiin ini kan studi juga massa glukosa dan massa asam sitrat yang diperlukan. Berarti massa glukosa kan ada jumlah mol glukosa 2 kali, berarti massa glukosa jauh lebih banyak dong. Berarti kan jawabannya A gitu ya. Ya. Ini kan austerity juga, yang ditanya apa, jangan sampai kalian pilih C, salah. Terus juga trik berikutnya adalah, karena jumlah mol 2 kali lipat dan MR itu mirip-mirip, nggak tahu beda jauh, sebenarnya kalian bisa tebak jawabannya itu adalah yang A. Ya. Yang
B itu jelas nggak mungkin karena massa glukosa lebih dikit. Yang D itu nggak mungkin, kenapa? Karena ini bedanya tuh hampir 2,5 kali lipat. Sementara ini kan bedanya nggak nyampe segitu banget nih, nggak nyampe 2,5 kali lipat banget, jadi udah pasti ini salah. Apalagi yang E itu udah salah, jelas karena itu nggak beda 2 kali lipat. Jadi kalian sebenarnya bisa nebak dari situ sih, kalau misalnya kalian pengen cara cepet, ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke, berikutnya nomor 3 ya. Spek 2,76 gram satu senyawa CXIOZ dibakar sebulan dalam bom kalorimeter dengan kapasitas panas sebesar 4017 Joule per derajat Celcius. Bom kalorimeter direndam dalam 5 liter air yang mula-mula memiliki temperatur 23 derajat Celcius dan kemudian naik menjadi 25,4 derajat Celcius karena proses pembakaran. Diketahui kalau jenis air sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius per derajat Celcius dan kalau bakaran CXIOZ adalah minus 3026 kJ per mol. Senyawa CXIOZ yang mungkin adalah, nah ini kita lihat dulu ini, kita tuh sebenarnya bom kalorimeter tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya bom kalorimeter tuh adalah kayak gini, ada bak gitu, terus ada airnya gitu ya, terus ini ada kalorimeter di sini. Nah ini kita bisa senyawa gitu ya. Nah jadi reaksi bakaran tuh jadi di sini gitu ya. Ini reaksi di sini gitu ya. Terus ini juga nanti bakal ada batang pengaduknya gitu. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kalau kan dihasilkan dari sini tuh bisa naikin suhu airnya konstan gitu ya. Jadi diadukkan. Terus ini juga ada termometer buat mengukur kenaikan dari suhu air gitu ya. Nah jadi kalau yang dilepaskan dari si reaksi ini kan digunakan untuk naikin suhu air dan juga suhu kalorimeter ya kan, bener nggak? Nah jadi kita bisa hitung bahwa caranya tuh total itu adalah sama dengan apa? M air kali C air kali delta T ditambah C kalorimeter dikalikan dengan delta T-nya ya. Nah massa air kan lihat dari mana? Ya ini kan dibilang apa? 5 liter air ya. Jadi kita kalau misalnya nggak ini, kita pakai aja raw air itu kan sama dengan berapa? 1 gram per mili ya, alias 1000 gram per mililiter. Oke. Nah jadi kalau kayak gini kita bisa hitung aja massa air berarti apa? Massa airnya berarti adalah 5000 ini kan, 5000 dikalikan dengan C air berapa? 4,2 dikalikan dengan 25,4 dikurangi dengan 23 ya, ditambah dengan C kalorimeternya adalah berapa? 4217 dikalikan dengan delta T-nya. Delta T-nya sama ya, 25,4 dikurangi dengan 23 ya. Nah kita hitung dulu. Ribu 520,8 Joule ya. Nah jadi kalau kayak gini, ini kan kalau yang dihasilkan ya dari 2,76 gram yang di ini ya. Kenapa kita harus cari ini dulu? Karena kita kan mau tahu senyawa CXIOZ yang mungkin apa kan. Nah jadi kita tuh pangkat dari mana dulu? Dari Q. Habis itu kita cari tahu molnya, kita cari tahu MR nya berapa. Karena kita kan biasa kalau ditanya rumus mol kita harus cari apa? MR. Kita cuma tahu massa doang, berarti kita perlu MR itu kan gram per mol, ya kan? Jadi kita perlu dari massa per molnya. Nah, kita bisa cari molnya dari Q-nya. Gitu. Ya. Ini Q yang dihasilkan dari pembakaran 2,76 gram. Nah, sekarang ya, kita lihat dulu di sini, ini kan kalorinya minus ya, sebenarnya kita minus. Nah, karena jadi emang kalau minus itu kan sebenarnya bikin suhu lingkungan naik ya. Jadi sebenarnya kita tuh tinjau dari sininya, apa kalau bahkan itu sebenarnya dari mana? Dari ini itu namanya itu sistem. Nah sementara yang di luar sistem itu semua namanya lingkungan ya. Jadi kalau mau gampangnya itu adalah key system
sama dengan Q lingkungan sama dengan minus Q reaksi. Berarti sama dengan minus 6520,8 Joule ya. Nah, jadi Q-nya itu kita bisa tahu powernya itu dari mana. Berarti dari minus 6520,8 dibagi sama minus 3026, tapi jangan lupa ini jadiin Joule ya. Karena ini kan satuannya tadi kilojoule, ya kan? Jangan lupa kita jadikan Joule. Oke. Nah, terus kalau kita hitung di sini ya. Nah, jadi 0,02 kan. 0,02 mol, ya kan? Nah, jadi MR-nya ya. Kita bisa hitung berarti 2,76 dibagi 0,02 ya. Hasilnya jadi 137,99 ya. Totalnya 138 gram per mol. Oke. Nah, kita lihat dulu berarti yang KK 138 tuh yang mana ya. Kita bisa cari ini berarti yang mana. Ini C48O4 berapa tuh? Kira-kira 48 tambah 64 56 tambah 64 itu 120 ya. 120. Ini kan 180. Ini 72 tambah 8 80 96 156. Ini 84 tambah 32 111 tambah 6 122. Nah, kalau ini 84 tambah 48 284 tambah 3 ya 138 nih. Ini 156. Nah, jadi kayaknya sesuai sama ini kan 138 tuh. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E ya. Oke. Jadi jawaban untuk soal nomor ketiga ini jawabannya adalah yang E. Oke, berikutnya soal nomor 4 ya. Posisi keseimbangan dari reaksi di bawah ini berada di sebelah kanan. N2H15 tambah NH3 jadi NH15 tambah N2H4. NH3 tambah HBr jadi ini N2H4 tambah ini. Udah saya mau masih sebut urutan kekuatan asam, urutan yang benar adalah urutan kekuatan asam ya. Nah, kan harus tahu nih sebelum itu kan harus bisa bedain dulu mana yang asam mana yang basa ya. Jadi sebenarnya dari sini yang asam sama basa itu berdasarkan teori apa? Teori yang dipakai di sini adalah teori Bronsted-Lowry. Ya. Dimana di situ asam itu adalah yang donor H+, sementara yang basa itu adalah akseptor H+. Ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa ini posisi di sebelah kita bisa lihat yang asam itu yang mana aja ya. Asam itu berarti yang kira-kira mengandung kelebihan H+. Ya. Jadi kalau yang contoh nih ada Br- ini udah pasti nggak bakal bisa jadi asam. Jadi pasti ini yang salah. Ya. Kita lihat aja yang kira-kira ada H-nya yang mana gitu ya. Nah, kalau yang ini kan ceritanya nih ada N2H5+, ada N2H4, ini janganlah. Nah, kita lihat aja. Ini yang intinya kan yang asam yang lebih kuat itu pasti yang bisa donorin H+ kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka yang mana yang bisa donorin H+? Yang ini kan berarti HBr bisa donorin ke H3, bisa donorin ke N2H4. Udah jelas pasti HBr yang paling kuat. Nah, sekarang antara N2H15 sama NH3 ya. Kita dari sisi kiri aja. Pokoknya reaksi tuh, kalian harus ingat. Reaksi selalu berjalan ke arah yang lebih lemah. Ya.
Nah, jadi karena N2H5 plus bisa mendonorkan ke sini H-nya, berarti N2H5 plus itu dia akan lebih kuat daripada NH4 plus. Ya, oke. Nah, sehingga urutan yang benar untuk masing-masing ini adalah apa? Berarti HBr lebih besar daripada N2H5 plus lebih besar daripada NH4 plus. Ya, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B jawabannya. Oke. Oke, berikutnya yang terakhir soal nomor 5 ya. Foto hasil berikut berdasarkan kenaikan titik didih adalah. Nah, ini kalau bisa kita mau outcome berdasarkan kenaikan titik didih itu kalian harus lihat dulu apa? Gaya inter molekulnya yang dominan ya. Nah, gaya inter molekul itu adalah apa aja ya? Yang harus kalian pelajari yang pertama itu adalah VDW atau London. Ini ada di semua molekul ya, tapi dominan non-polar ya. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi dipol to induksi ya. Ini untuk yang polar non-polar. Kemudian yang ketiga itu ada lagi dipol. Ini untuk yang polar ya. Kemudian yang keempat itu ada ikatan hidrogen ya. Ini adalah special type dari dipol sebenarnya. Cuma dia itu ada ini apa X titik H titik X. Jadi H-nya tuh terikat di atom X. Dimana X itu adalah atom yang sangat elektronegatif antara O, N, atau F. Ya. Yang kelima itu ada ion dipol ya. Jadi ini senyawa ionik polar. Dan yang terakhir adalah 6 itu adalah ion-ion ya. Jadi antar senyawa ionik. Oke. Nah, jadi kita harus lihat dulu nih, ini adalah kekuatan gaya intermolekul, dimana dari yang ke sini sampai yang dari atas sampai ke bawah itu dia makin kuat. Ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk masing-masing ya. Ada 4 molekul. Ada C3H8, ada CH3COCH3, ada H2O, dan ada C3H7OH. Ya. Nah, ini C3H8 tuh kan hidrokarbon ya. Pasti dia non-polar dong. Ya, kalian juga harus tahu bagaimana cara membedakan molekul polar dan non-polar ya. Itu adalah gaya VDW. Kalau CH3COCH3 itu apa? Itu adalah aseton nih. Ini tuh aseton. Dia tuh polar. Jadi ini tuh dipol. Ini tuh aseton kalau kalian tahu. Nah, kalau ini air, nah ikatan hidrogen tuh kalau misalnya ada gugus OH atau NH gitu, itu udah pasti dia ada ikatan hidrogennya. Ya. Umumnya yang molekul gitu, kalau HF kan HF doang. Nah, ini adalah ikatan hidrogen. Nah, ini juga karena dia ada OH-nya, ini pasti ikatan hidrogen. Ya. Jadi kalau diurutkan kekuatannya, kenaikan titik didih itu dia tuh pokoknya kalau gaya intermolekulnya makin kuat, maka titik didihnya juga bakal makin tinggi. Ya. Nah, kemudian ada sifat-sifat juga yang lain kayak misalnya viskositas, bla bla dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat jadi ada C3H8 kurangi dengan CH3COCH3 yang udah jelas. Pasti yang ini. Nah, sekarang antara ini sama ini lebih dominan yang mana? Ini ada dua ikatan hidrogen.
Sementara ini cuma ada satu. Dan lebihnya ada sisi hidrofobe juga, jadi sisi yang non-polarnya. Tentu saja maka yang titik didihnya akan lebih ini ya, yang lebih dominan H2O dong. Jadi urutannya adalah C3H7OH. Dan yang terakhir adalah H2O. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D jawabannya. Ya. Bagian ini juga bisa dibandingkan, kenapa? Karena ini C-nya tuh mirip-mirip ya. Jadi MR-nya pun juga, ya sebenarnya MR yang ini sama ini tuh mirip-mirip, jadi masih bisa dibandingkan lah. Bagi C-nya sama, ini jumlah C-nya sama. Kalau misalnya C-nya beda jauh tuh nggak bisa dibandingin juga. Kenapa? Karena gaya VDW itu dia berbanding lurus dengan MR nih. Jadi kalau misalnya MR-nya lebih naik juga, takutnya VDW-nya makin dominan, jadi nggak bisa dibandingkan. Ya. Cuma kalau ini karena masih C-nya mirip, jadi makanya masih bisa dibandingkan. H2O tuh walaupun MR kecil, tapi yang jelas pasti dia lebih tinggi daripada semuanya. Kenapa? Karena ikatan hidrogennya ada 2. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak bisa dibandingkan juga. Cuma kalau dalam hal ini masih bisa. Gitu lah kan, kalian bisa cek juga nih secara organik ini pasti yang jelas. Ini apalagi ini ya, ini bentuknya gas kan di seluruh ruang. Kalau yang ini kan bentuknya cair, ini ya bentuknya cair semua sih yang ini ya. Tapi yang jelas ini H2O pasti 100, yang ini kan pasti semua di bawah 100 ya. Gitu, jadi bisa dilogikakan seperti itu. Nah oke, demikian untuk pembahasan soal OSK 2441 ini ya. Jadi kayak kakak bakal bikin sampai 5 nomor aja, karena terlalu panjang kalau bisa dibikin 10. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. See you di next part.